Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sobat semuanya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, baik selalu ya, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjut ke segmen berikutnya, kita coba siapin dulu cemilannya, cemilan yang ringan-ringan, atau kopinya, atau nasinya, atau apa saja yang penting kita bisa kenyang sebelum kita nonton video saya ini. Oke, kita dihebohkan sekarang dengan adanya pesantren yang menggegerkan khususnya Indonesia. Oke, di mana? Di Pati, Jawa Tengah. Ada apa sebenarnya di ponpes yang ada di Pati, Jawa Tengah? Masa berhubung rumah kiai tersangka. Sikap diam polisi memicu kemarahan. Warga desa Telogosari di Kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah menggeruduk dan melempari rumah tersangka serta merusak spanduk pondok pesantren. Bagi warga, lapornya bahwa tersangka merupakan penghinaan terhadap penderitaan puluhan santriwati. Kecaman keras terus mengalir deras. Warga mendesak aparat tidak tebang pilih hanya karena status sosial tersangka sebagai seorang kiai atau tokoh agama. Warga minta agar keadilan ditegakkan tanpa syarat dan seret tersangka ke jeruji penjara. Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95, dan itu sudah sempat ada pengusiran dan berlanjut lagi. Polisi berdalih proses hukum masih berjalan. Penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menahan, lapor diserahkan pada Reskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Akibat aksi memilukan sang pemimpin pondok pesantren, aktivitas seluruh santriwati diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kiai berinisial S ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026, namun hingga kini belum ditangkap dan ditahan. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Untuk sebenarnya zaman sekarang seorang kiai bisa beli kurang lebih 50 orang santriwati. Sebetulnya bukan kiai orang ini, bukan kiai ya kiai, kiai orang itu yang bisa. Kalau itu kalau apa adiknya. Oke. Kronologi awalnya itu si S ini itu WA pesantri Adiwati itu pada jam, barang buktinya ada, WA-nya ada itu pada jam 12 malam untuk menemani tidur. Si korban ini menolak, tetapi diancam. Nah ini ada ancaman, masuk ke ancaman. Kalau masuk ke ancaman ini masuk ke Bapak. Kalau tidak mau, saya akan ganti orang lain, saya keluarkan. Tohnya korban ini tidak berani dong, karena korban ini adalah kebanyakan anak yatim piatu. Orang tidak punya kepercayaan orang tua untuk mengasuh kepada yayasan tersebut bisa sekolah gratis. Intinya dia, masyarakat atau orang tua itu biar sekolah gratis. Kebanyakan yang di apa namanya yang di kabunya itu kebanyakan seorang anak yatim. Ya Allah, ngeri. Kronologi oknum kiai di Pati hilir 50 santriwati di bawah umur. Korban sampai ada yang hamil dan dinikahi. Bapak kamu tahu jawaban. Kalau pokoknya adil-adilnya. Muak saya lihat ya. Jangan sampai terulang lagi kejadian kayak gini. Ada kejadian kayak gini. Beberapa kali sekali terjadi lagi di Indonesia. Ngeri. Ngeselnya? Nih Pak. Berapa lama itu Pak ngeselnya? ya setengah jam. Ini Bapak. Apa saya ngesel sih? 20. Dari mana Pak? Bandung Garut. Oh tumben saya lihat ini ya. Jarang masuk sini mah. Oh biasanya Biasanya jauh-jauh. banyak ngesel Pak ya? Wow, udah saingannya tuh. Tadi Bapak di Bali udah lama. Tahun 91. Kalau sekarang berapa men Pak rame? Ya, alhamdulillah ada.
Oh, lagi Kalau misalnya kosong, Bapak caranya makan. ya. Anak. Ini udah diatur sama yang Bapak nggak tahan tuh, lihat saya lagi misal sepatu di depannya ada perempuan cantik, seksi lagi. Awas Bapak, tapi benar Bapak kuat. Tergantung kita bersyukurnya, Pak ya. ini Ibu di sini. enggak. Pak di sini. Iya, Berapa umurnya, Pak? udah Tapi Bapak cuma pernah kerja. Nah, gordengnya Bapak cuma kalau bangunan belum pernah Bapak. Di sini rumah. masuk. Bang, Wah, si Bapak mantap Bapak. Si Bapak menjaga matanya pada sama benar. Saya kuat itu Bapak. Tapi kuat-kuatin Bapak. Kuat-kuatin Bapak. Oke Bapak. Suasana haru menyelimuti pemakaman dokter muda asal Palembang, Sumatera Selatan. Kepergian Mita Aprilia Azmi meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga rekan sejawatnya. Almarhumah sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal dunia. Diketahui, Mita tengah menjalani program internship saat bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Jambi. Di tengah tugasnya, muncul dugaan bahwa ia tetap bekerja meski kondisi kesehatannya menurun dan kurang mendapatkan waktu istirahat. Menanggapi hal ini, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya turut bersuara. Mereka mendukung dilakukannya audit terhadap rumah sakit tempat almarhumah bertugas untuk menelusuri dugaan beban kerja berlebih yang mungkin dialami. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Kalau tanggapan kamu gimana, sahabat Kompas TV? Beberapa berduka kita mendalam, semoga diampuni dan dimaafkan semua salah dan diterima amal ibadahnya. Amin 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 ya Allah. Amin. Hidung 300 juta, dagu 200 juta, jadi totalnya 200 juta. Ya, karakter manusia itu nggak berubah. Oke. Kalau dia orangnya sombong, dia pas miskin tuh memang dia nggak bisa sombong, gitu loh. Jadi uang itu tidak merubah seseorang, menurut saya. Uang itu menunjukkan sifat asli seorang manusia. Iya Tuh. sih. Jadi kalau misalnya nih kita humble, begitu uangnya banyak ya kita tetap humble, kita malah membantu orang lebih banyak. Tapi kalau memang awalnya karakternya sombong, ya dia begitu punya uang dia bakal lebih sombong lagi. Pas miskin dia kelihatan sombong. Tapi sebenarnya sombong. Sebenarnya sombong. Oke. Karena itu sifat karakter aslinya. Jadi uang itu menunjukkan karakter asli seseorang. Oke, saya setuju. Widya. Aku sombong dikit boleh gak sih? Dia habis 500 juta buat ini, buat itu, mancing itu, jauhin apa itu, Esa itu. Tapi kayaknya masih cantikan aku yang asli dari lahir. Bapak jauhi dia. Oke. Lalu kali komen dan subscribe. Apa sih Mbak? Sampai di salah garuk aja kalau nggak tahu Bapak. Aduh, sampai segitunya Mbak. Tahu oeng. Ternyata dari sela apa itu Mas? Apa itu? Dari pelajar. Minum aja gitu. Udah. Liburan dulu. Ini kembali ngatur harga sendiri gini. hitung 3.000. Ini kumaha 10 batian aing. Penting mamokan. Kenapa tak? Masalah seperti itulah. 1.000 kan 1.000. 500 mah 10.000, 500. Riwa ku aing hitung mah. Goblok. Kamu aing lebih nyawa harga ibu. Apa harga? Harga di mana? Nyak mau lebih batur.
gelos. Terus nganyuknya 200 ribuan. Gusti nu aku mikir sianya nganyuk ngatur keserangan. Kita mikir, pakai mikir. Mikir dong. Canggulan gitu nggak yang pembeli kawas itu KB mah mau ayam dagang mang nyaman ayam oye gitu apa ini Tuhan izinkan saya kaya raya, ada orang yang mau saya klakson pakai Supra 2026. udah ada aja orang kayak gitu ternyata ada yang lebih sukses daripada gue aduh itu bukan sukses menghilangkan sukses oke guys ini udah semuanya udah habis mobilnya udah habis pokoknya udah habis juga video dari saya ini oke. Jangan lupa like, subscribe, share juga. Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih semuanya. Oke. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan apa kalian semua dimanapun anda berada, kalian sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.